Maka solusi kita adalah pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama terhadap bisnis prostitusi ini seperti bisnis-bisnis lainnya. Akibatnya, seperti halnya lain diri bisnis itu, memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apa buktinya? Buktinya adalah di Thailand, bisnis ini sudah menjadi yang satu sektor yang paling bernilai lah di Thailand. Bisnis ini mampu menarik turis asing. Alhasil pajak dari bisnis ini juga mampu memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Bisnis ini juga mengubah dampak buruk dari prostitusi di bawah umur, pelacuran paksa, perdagangan manusia, dan zennya adalah konklusinya legalisasi prostitusi berarti mengurangi dampak buruk dari prostitusi. Legalisasi prostitusi berarti mengencourage meningkatkan potensi secara ekonomi bagi Indonesia. Nah, itu konklusi. Ini disampaikan oleh pembicara kesimpulan ya. Kesimpulannya dua, bahwa melegalkan prostitusi berarti mengurangi dampak buruk dari prostitusi ilegal selama ini. Melegalkan prostitusi berarti menambah potensi memasukkan secara. Aku pikir itu dulu lah. Udah berakhir juga slide-nya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Itu sedikit soal case building. Wah, mantap sekali pertanyaannya. Laila. Kalau yang kontra gimana, Kak? Bentar, kita coba. Ada dulu yang lain lah. Saya menjawab pertanyaannya Laila. Yang butuh waktu ini menjawabnya. Kemarin kayaknya sih sudah menjelaskan soal gimana kontranya, tapi gimana ini? Kontranya ya, kontranya. Hmm,
Kontranya mungkin ini, tapi nanti kita coba deh secara praktikal. Tapi caranya itu begini, bahwa ini bisa diganti karena ini kemarin kebijakan bisa diganti. Uh, ini bisa diganti sebagai usulan atau argumen. Argumen tim pro tidak terlalu dibutuhkan untuk kondisi. Jadi status quo itu tidak akses, tidak perlulah diselesaikan cara begitu gitu. Atau kebijakan itu tidak benar-benar memberi keuntungan seperti yang disampaikan oleh tim pro. Setelah dilegalkan pun misalnya tetap ada prostitusi di bawah umur. Nah, itu salah satu cara untuk mengatakan bahwa enggak seperti itu juga hasilnya. Atau yang ketiga, kebijakan itu justru menyebabkan kerugian kan yang mungkin disediakan oleh kebijakan itu. Ini apa contohnya? Misalnya dalam konteks yang tadi ya, sekarang ini orang melakukan prostitusi itu bunyi-bunyi, takut dan orang merasa bersalah melakukannya, masih bisa dikatakan bahwa di Indonesia sekalipun itu prostitusi sebenarnya orang melakukannya sembunyi-sembunyi, orang melakukannya dengan tatap dan tidak. Tapi begitu dilegalkan, barangkali akan meningkat tuh kasus prostitusi di karena kita sebut sebagai kerugiannya melebihi kebaikan yang mungkin timbul dari kira-kira gitu caranya ya, Baiklah. Aku pikir gitu deh secara tiga hal itu yang menjadi pendekatan kontra. Pertama, bahwa usulan tim pro atau argumen tim pro bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Yang kedua, usulan itu atau kebijakan yang dimainkan oleh tim pro itu tidak betul-betul memberikan keuntungan seperti yang mereka jelaskan atau tidak memberikan manfaat seperti yang jelaskan. Pendekatan ketiga, dengan adanya usulan dari tim pro, justru akan muncul kerugian yang lebih dari manfaat yang mereka usung. Itu kira-kira pendekatan kontranya. Kontra itu nggak pakai no and then ya. Kenapa kontra itu nggak pakai no action and then? Karena status quo itu kan sama. Itu bagi status quo kan adalah keadaan hari ini yang faktual, makanya sama tuh bagi kedua posisi. Status quo itu sama bagi kedua posisi. Yang kita serang adalah premisnya. Jadi premisnya tidak bermanfaat atau premis kerugian yang lebih besar atau ya premisnya itu hanya usulan yang mengada-ngada dan tidak terlalu kita butuhkan. Nah, kira-kira gitu. Di case building sebenarnya penting untuk saya coba deh flow. Tapi kalau flow ini saya ingin teman-teman yang praktek. Gimana ini caranya ya? Ini hal penting kedua yang harus diperhatikan dari case building, yaitu flowing argumen. Nggak usah ya. Teman-teman ada yang gampang supaya bisa kita coba? Adakah atau tidak adakah? Ya teman-teman.
Di antara tiga emosi itu adakah kira-kira apa yang bisa kita cobakan? Azmi nulisnya apa kemarin, Mi? Kampus Merdeka kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya benar. Betul, Gimana, Mas. Mi? Iya, Kampus Merdeka ya. Coba kita coba deh, Azmi akan kita coba eh, untuk ini. Tapi metode ini, kalau metode NAT saya ragu juga bisa dapat. Kemarin nulis dua-duanya atau salah satu posisi, Azmi? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti bisa dong ya untuk flowing. Kira-kira yang pertama itu apa, Mi? Gimana, Mas? Gimana? Tadi kurang terdengar jelas. Emosi. Salah satu argumen pro dari emosi kamu itu apa? Coba cari juga deh. Nah, Masih ingat nggak salah satu argumen pro? ya, latar belakangnya dari perkataan Kementerian Kemendikbud kita, Mas. Itu Nadiem itu, Nah, dia beliau mengatakan bahwasanya kemerdekaan belajar itu artinya memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Ya. Jadi dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa dibebaskan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, sehingga pernyataan tersebut itu apa ya, menjadikan pressure gitu untuk uh, kepada pengelola pendidikan agar mereka lebih kreatif lagi, inovatif dan kompetitif dalam menjalankan program pendidikan. kenapa dukung? Ini Mas, Kenapa kenapa itu perlu didukung? Kenapa statementnya Menteri Pendidikan itu perlu didukung? saya pribadi kalau berposisi sebagai kontra, eh, kita itu perlu banyak melatih teman-teman dalam urusan simulasi pekerjaannya. Jadi teori-teori dasar mereka kuasai sebagai bekal untuk apa namanya, berada di program studinya itu kan di semester-semester awal, lalu kemudian mereka lebih banyak diarahkan untuk bagaimana prakteknya ini, Mas. Itu saya kira jika saya apa namanya, jika saya posisi di pro, maka itu akan cukup efektif itu, Mas, dalam dalam melatih mahasiswa ini lebih lebih apa ya, lebih menghadapi kenyataan yang real gitu. Bagaimana mereka ke depan akan bertindak dengan bekal yang mereka sudah punya dan kemudian disimulasikan dengan program ya, ada magang kan, kemudian juga bisa bekerja apa kontribusi di masyarakat gitu dan lain sebagainya.
Uh, yang aku tulis kelihatan nggak? Jadi pro-nya Azmi mengatakan supaya mahasiswa menguasai kemampuan praktikal untuk menghadapi tantangan masa depan, gitu ya kira-kira ya. Betul. Agar mampu setelah lulus tuh bisa praktek, bisa apa segala macam gitu kan? Iya. Ya. Nah, kita anggap loh ya. Kontra bilang bahwa bukankah itu selama ini sudah jalan? Kira-kira Ya, Mas, suaranya putus-putus, Mas. kontra bilang kalau kontranya bilang, bukankah program kayak magang, kayak praktik, kayak KKN gitu, selama ini itu sudah dijalankan. Terus apa nih yang berbeda dari kampus Merdeka? Nah, Azmi akan jawab apa tuh sebagai tim pro? Jadi kalau kita melihat ini, Mas, pendapatnya Satya Sumantri, Dirjen Dikti 99 sampai 2007, terusnya beliau melihatkan atau memperlihatkan data bahwa UNESCO itu punya apa namanya, punya program kerja, punya program yang sudah bukan program kerja ya, punya semacam hal-hal yang bisa gimana yang jelas ini. Ya, Mas. Ini di masa pandemi ini UNESCO, sebelum masa pandemi UNESCO itu dia sudah memberikan statement bahwasanya untuk membentuk apa namanya, lulusan universitas itu mahasiswa itu akan ideal jika dilakukan beberapa hal. Itu poin-poinnya saya nggak catat sih, Mas. Tapi nyatanya itu nggak terjadi, Mas. Itu nggak terjadi seiring dengan adanya pandemi ini. Artinya kelebihan kampus Merdeka ini selain juga lebih banyak mahasiswa ke arah praktikal untuk masa depannya gitu, tapi juga itu untuk menanggulangi pembelajaran masa depan yang tidak pasti gitu. Sehingga dengan adanya kampus Merdeka, mahasiswa itu lebih kreatif lagi meskipun di masa pandemi. Artinya kan dengan program apa namanya, program kampus Merdeka yang dia ada magang, lalu dia kerjasama dengan masyarakat, kemudian bisa bertukaran pelajar dan sebagainya, itu sudah sekiranya mensimulasikan bagaimana menanggulangi masa depan yang tidak pasti seperti masa pandemi ini. Nah, artinya mahasiswa meskipun di rumah gitu, itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran gitu, yang tidak terikat dengan birokrasi. Itu salah satu capaian yang kiranya ideal gitu, Mas, ketika program Kampus Merdeka ini dilakukan. Kalau hanya sebatas KKN, lalu kemudian magang, yang itu diurus oleh kampus gitu, Mas, itu kan memang sudah diatur dalam birokrasi. Tapi apakah mereka mampu menghadapi
satu masa yang dimana itu tidak pasti seperti masa pandemi ini, lalu mereka bisa tetap berkreasi, berinovasi dan lain sebagainya. Kan belum tentu. Nah, kampus Merdeka ini itu mengarahkan mahasiswa untuk bisa melakukan yang hal demikian. Kita coba waktu pro ini kampus Merdeka ini akan memberikan mahasiswa kemampuan praktikal akan menghadapi tantangan masa depan melalui materi-materi agama, PIK, KN, dan lain sebagainya. Gitu ya. Flow kekuatannya berat. Program ini sudah jalan. Lalu Azmi mengargumenkan, jadi UNESCO itu punya harapan soal bagaimana proses pendidikan itu bisa dilakukan, tapi ternyata harapannya itu nggak terwujud gitu ya kira-kira ya. Ya, di masa pandemi ini, karena ada masa pandemi. Itu nggak terjadi harapannya. Karena ada pandemi gitu. Karena ada pandemi ya. Tuh. Nah, nanti di flow lagi di kontra, misalnya kontra akan tanya, lalu sebenarnya apa bedanya program yang selama ini dengan kampus Merdeka? Mana cara kampus Merdeka mewujudkan harapan UNESCO itu? Ada jawaban? Ini yang disebut flowing ya. Ada jawaban. Apa bedanya program yang selama ini dengan kampus Merdeka? Halo. Dan nah, yang disebut flowing. Kita coba yang kedua. Siapa lagi yang kemarin nulis? Ella kemarin nulis Kak. Ella bisa keluar nggak suaranya? Bella, Mona. Mona kemarin nulis apa, Mona? Mona atau Laila nulis yang hukuman mati. hukuman mati bagi koruptor ya. Kita coba flowingnya ya. Nulis untuk dua-duanya atau satu posisi? Kalian Mona nulis dua-duanya atau untuk satu posisi? Posisi yang mana? Posisi yang pro kalau nggak salah. Bentar dicek dulu. Kita coba. Iya, hanya Rahma, satu ini posisi. kita berakhir jam berapa ya? Hanya satu posisi ya? Iya betul Kak Fuad. Pro. Apa kira-kira argumen pertama pro? Atau argumen utamanya lah. Dari sisi filosofis dulu. Atau yang mana? Terserah lah mau yang mana. Satu aja. Flow-nya kok nggak mau lihat bedah mesinya. Kalau hukuman mati itu termasuk kepada extraordinary crime. Korupsi termasuk extraordinary. Yang masuk Korupsi. Oke. Korupsi.
ya. Ini sulit dibantai nih. Tapi kita cobalah. Satu, korupsi ordinary crime. Dua, Nomor 2, pidana mati itu memberikan efek jera kepada para koruptor. Oke. Kita coba dua ini dulu deh. Korupsi itu extraordinary crime. Kira-kira kontra akan bertanya tanda. Apa tandanya? Kenapa korupsi itu extraordinary crime? Apa tandanya? Tapi kayaknya kontra nggak akan bertanya ini deh. Tapi kalau aku jadi kontra, aku akan tanya ini. Apa tandanya korupsi itu extraordinary crime? Dan kenapa dia bisa dianggap extraordinary crime? Karena korupsi itu menyebabkan dampak yang sangat luas dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Terus itu dampaknya sangat luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dampaknya luas. Dapat dilakukan siapa saja. Kontra punya pertanyaan menurutku, apakah semua pelaku korupsi dihukum mati? Tidak ada parameter-parameter tertentu untuk pelaku koruptor yang melakukan korupsi. Apa parameternya? Kemarin belum dicantumkan, tapi mungkin parameternya adalah ketika koruptor tersebut mencapai batas yang nanti akan ditentukan tentang merugikan negaranya seberapa, dan lain-lain. Oke. Berarti ya. Berarti ini perubahan undang-undangnya. Gimana Kak, putus-putus? Berarti ini maksudnya tim pro akan merubah undang-undang. Iya. Bentar. Di yuridis. Kenapa merubah, Kak? Kan di Undang-Undang yang 2001 tuh ada yang hukuman mati. Oke.
Berarti hukuman mati bagi koruptor ini pidana lain kan ya? Gimana? Pidana apa? Kayak gini, berarti hukuman mati bagi koruptor itu pidana lanjutan dan bersyarat. Pidana dasarnya atau genusnya bukan itu. Jadi kalau ini untuk menunjukkan bahwa flow ini penting. Kalau mau kurang hati-hati di pembicara pertama pro, nanti tim kontra akan mengatakan bahwa undang-undang telah menetapkan pidana mati itu sebagai pidana dalam hal terjadi bencana alam atau krisis keuangan negara. Sehingga pada dasarnya pidana bagi koruptor adalah negara. Kan tidak, kita semua menyadari bahwa pemberatan itu boleh dalam hukum pidana, dan ada yang spesial dari usulan tim pro sudah oleh undang. Tidak ada yang istimewa dari usulan tim pro karena sudah diatur oleh undang-undang. Nanti dia akan tanya, misalnya ya, dia akan tanya. Lalu bagi koruptor yang tidak dalam keadaan bencana alam, hukumannya apa? Ya, Mona misalnya akan jawab, menurut undang-undang pidana penjara. Nah, dia akan bilang, berarti sebenarnya tim pro juga tidak sepenuhnya mendukung hukuman mati bagi koruptor, masih ada ternyata syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya juga ternyata tidak berbeda dengan undang-undang, artinya tim pro sebenarnya tidak punya usulan apa-apa. Bisa saja begitu ya. Itu pentingnya flow. Tapi makanya di awal harus hati-hati mengatakan korupsi extraordinary crime itu tidak menyebabkan korupsi itu harus dihukum mati. Karena kalau dengan mengatakan korupsi extraordinary crime itu sebenarnya sama saja dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Sekalipun dia extraordinary crime, dia dipenjara. Tidak lantas karena dia extraordinary crime, lalu dia menjadi dihukum mati. Kalau semisal karena extraordinary crime itu, maka penanggulangan secara aspek yuridis itu juga harus dipertegas lagi, harus diperkuat lagi. Sementara status quo-nya dengan cara-cara konvensional yang ada, dengan aturan yuridis yang ada, itu belum mampu untuk memberikan efek jera atau memberantas korupsi itu sendiri. Nah, maka dari itu harus diberikan hukuman mati. Bisa nggak, Kak? Bisa sebenarnya, tapi itu argumen yang sebenarnya masih lemah. Kenapa ya? Karena aku katakan gitu. Ini problem konseptual, tapi rasa-rasa dan mungkin tim kontra juga akan tidak bertanya begini. Apa yang membedakan antara extraordinary crime dengan crime biasa? Yang membedakan cuma dua hal. Atau kalau bisa kita sebut tiga lah. Extraordinary crime itu kan cuma tiga ya. Korupsi, narkotika, dan HAM berat. Apa extraordinary? Satu, dia punya undang-undang sendiri. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU PTPK itu, yang 2000, yang 99, terus yang terakhir di undang-undang itu, undang-undang narkotika juga sendiri, undang-undang HAM juga sendiri. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia punya lembaga penyidik sendiri. Kalau korupsi punya KPK, kalau narkotika punya BNN, kalau pelanggaran HAM berat punya Komnas HAM. Tiga, dia punya peradilan sendiri. Jadi kalau kalau korupsi dia punya pengadilan tipikor, kalau narkotika sebenarnya
hanya kamar khusus ya, bukan peradilan khusus. Makanya aku bilang cukup aja yang ketiga ini pilihan. Kalau undang-undang pelanggaran HAM, dia punya pengadilan HAM. Itu ciri-cirinya extraordinary crime. Bukan dari jenis hukumannya. Kenapa? Bukan karena pembunuhan berencana itu bisa dihukum mati. Oh ya, satu lagi, terorisme. Terorisme itu juga kejahatan, juga extraordinary crime. Terorisme kan punya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, punya BNPT, punya undang-undang sendiri. Jadi hukuman itu tidak menyebabkan itu menjadi extraordinary. Contohnya adalah di KUHP ada loh pidana mati. Tapi siapa yang mau bilang pelanggaran-pelanggaran dalam extraordinary crime? Tapi kontranya tidak akan sejauh itu, aku pikir, ini aja sebagai ilmu. Makanya hati-hati di awal menggunakan limitasi daripada langsung kepada extraordinary crime, mending dari sini dulu. Hukuman mati bagi koruptor. Maksud hukuman mati bagi koruptor adalah hukuman mati yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu hukuman mati diberikan kepada koruptor yang melakukan tindak pidana korupsinya dalam keadaan dalam atau dalam kondisi krisis keuangan. Nah, habis limitasinya, jadi kontrak tidak main-main extraordinary crime. Tapi extraordinary crime bisa disampaikan sebagai background, background menetapkan hukum bagi koruptor itu karena ini extraordinary crime. Ini itu bisa. Tapi bukan itu alasannya menjadikan dia hukuman mati. Itu kehati-hatian di awal aja. Karena kalau kontranya bisa agak jauh, dia akan bilang seperti itu. Makanya tadi kan ada pertanyaan, dapat dilakukan kepada siapa saja itu. Kalau Mona kurang limitasi di awal, akan diserang. Oh, berarti sama dong dengan yang ada di undang-undang. Nggak ada bedanya sama kami berarti. Itu dia bilangnya nanti ya. Makanya itu kita bisa mengecek argumen kita itu sudah kuat atau belum. Yang kedua kita coba efek jerah. Mati dari efek jerah. Bisa. Kira-kira kenapa hukuman mati itu bisa memberikan efek jerah? Ini udah jam 11, jadi aku bayang-bayangkan aja lah ya. Nggak usah kita lanjutkan jauh-jauh. Kenapa hukuman mati bisa memberikan efek jerah? Apa yang dimaksud dengan efek jerah? Timbul akan bilang misalnya bahwa efek jerah itu bagi dua sisi, dua bagi masyarakat. Hukuman, tapi karena dia efek lagi pada pelaku, tapi terjadinya adalah pada masyarakat. Karena pelakunya sudah mati kan, dia tidak mungkin jerah. Apakah masyarakat jerah dengan diberikannya hukum bagi koruptor? Studi di Cina itu mengatakan tidak. Kenapa studi di Cina mengatakan tidak? Karena hukuman mati di Indonesia itu berbeda dengan hukuman mati di Saudi. Hukuman mati di Indonesia itu tidak diperlukan. Anda tahu apakah dia sudah mati atau belum, apakah dia benar-benar dihukum mati gitu ya. Kan kita tahunya ya malam-malam penembakan gitu-gitu. Dan masyarakat tidak menyaksikan itu sehingga tidak berefek, pada deterrent efeknya tidak ada. Karena studi di Cina mengatakan bahwa meskipun Cina itu menerapkan hukuman mati bagi koruptor, tingkat korupsinya tetap tinggi. Kira-kira gitulah. Jadi flowingnya akan begitu. Kepada siapa nih efek jerah ini diharapkan? Dalam teori kan sebenarnya adalah kepada pelaku dan kepada masyarakat. Loh, kok bisa kepada
punya mati kan? Atau bagaimana terkena sementara masyarakat nggak melihat bagaimana dia dihukum. Nah, itu tuh bisa digunakan oleh kontra sebagai argumen. Saya pikir itu ya dua hal yang saya sampaikan hari ini, satu soal formulasi NAI, yang kedua soal flowing. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan games dan activities. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada saya sudah merasa cukup. Silakan teman-teman yang bertugas boleh diakhiri. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan kita tampung. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya sebelum sesi kita tutup. Monggo, ada Asmi, Ayas, Mas Farhan mungkin. Mona juga boleh karena mestinya baru dibahas. Laila juga boleh, kita tidak sempat bahas RUU PKS nih karena udah jam 11. Nggak apa-apa ya Laila ya. Oke, sepertinya udah cukup Mas dari teman-teman, belum ada pertanyaan lagi. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Fuad yang telah memberikan pemaparan materi yang begitu luar biasa untuk sesi kita kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, teman-teman semuanya Angkatan 10 maupun Angkatan 11 yang telah meramaikan sesi pelatihan debat kita kali ini. Semoga yang telah kita dapatkan tadi, mulai dari case building di awal, terus ada pemberian materi manner, matter, komponen, serta diakhiri dengan flowing argumen. Semoga itu bisa kita terapkan nanti untuk menghadapi atau melakukan debat. Sehingga kita tahu bagaimana sih teknik debat yang baik itu, dimulai dari kemarin kita tulisan mosi sampai kita tadi diakhiri dengan flowing argumen. Mungkin itu yang bisa kita lakukan hari ini. Next pelatihan nanti minggu depan, insya Allah nanti ada game ya, ada game activity. Tetap ikuti dan tetap join, tentunya pasti akan seru. Oke, terima kasih Mas Fuad G. Oke. Sama-sama. Iya. Mari kita tutup sesi kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian, tetap semangat dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas,